Di dekat wakil ibu Patinta, asa Karina mau kita persidasa. Siang itu langit cukup cerah. Rombongan KPU Sumatera Utara dan KPU Pakpak Barat berjumlah 10 orang. Mulai menembus hutan dan gunung menuju Kecamatan Pagindar, daerah terluas di Sumatera Utara. Tepat pukul 9 dari Kota Salak, ibu kota Kabupaten Pakpak Barat, rombongan menaiki 2 mobil Gardan 2 menuju Pagindar. Menurut Yulhasni, anggota KPU Sumatera Utara, Divisi Data dan Informasi, perjalanan tersebut dalam rangka monitoring proses pendataan pemilih di Kabupaten Pakpak Barat untuk Pilkada 2020. Baik, rekan-rekan sekalian, kita akan melaksanakan monitoring pencocokan dan penelitian data pemilih Pilkada 2020 di Kabupaten Pakpak Barat. Di belakang kita itu ada daerah yang akan kita tuju sekitar 2 jam perjalanan lebih kurang, Kecamatan Pagindar, kecamatan terluar di Sumatera Utara yang berbatasan langsung dengan Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil. Nanti kita akan melewati hutan-hutan di belakang ini, dan bersama saya sudah ada Ketua KPU Pakpak Barat juga akan mendamping, dan rekan-rekan anggota KPU Pakpak Barat. Nanti kita akan lihat perjalanan nanti, mudah-mudahan bisa berjalan lancar. Nanti kita lihat bagaimana proses pencocokan dan penelitian di daerah terpencil, daerah terluar di Sumatera Utara. Kita lanjut dalam perjalanan. Lanjut. Kecamatan Pagindar memiliki luas wilayah 75,45 km persegi atau 6,19% dari total luas Kabupaten Pakpak Barat. Pada umumnya daerah ini berbukit-bukit dan berada di atas sekitar 250 meter di atas permukaan laut. Di Kabupaten Pakpak Barat, Kecamatan Pagindar merupakan daerah yang paling sedikit jumlah pemilihnya. 15 menit meninggalkan Salak, rombongan mulai memasuki jalan mendaki dan terjal. Sisi kanan dan kiri terbentang jurang yang dalam. Jika tidak hati-hati, nyawa jadi taruhan. Ini jalan nanti yang akan kita lewati lebih kurang 10 km untuk sampai ke Kecamatan Pagindar, daerah terluar di Sumatera Utara, dalam proses melihat pencocokan dan penelitian data pemilih Pilkada 2020. Seperti kita lihat, ini jalan yang akan dilewati memang tidak bisa dilewati dengan transportasi umum, harus dengan kendaraan khusus dan menempuh perjalanan yang cukup jauh dan juga cukup berisiko. Tapi kita mudah-mudahan bisa sampai ke tujuan, dan mudah-mudahan memang jalan ini cukup berat untuk teman-teman PPDP dalam proses coklit. Tapi yang pasti bahwa kegiatan ini untuk memastikan seluruh masyarakat ataupun yang sudah berhak memilih itu terdata. Kita yakin teman-teman bekerja keras untuk data yang lebih komprehensif dan lebih akurat. Demikian nanti kita akan telusuri terus jalan menuju Pagindar, daerah terluar Sumatera Utara, tepatnya yang berbatasan dengan Aceh Singkil. Demikian, salam coklit, data akurat, kita tetap sehat. Perjalanan kali ini memang cukup menantang. Jarak ke Pagindar sebenarnya tidak lebih dari 19,1 km. Jika memutar ke Subulus Salam Aceh, jaraknya bisa mencapai 120 km. Menurut Ketua KPU Pakpak Barat, Basra Munte, jalan yang dilewati saat sekarang sudah lebih baik dari beberapa tahun sebelumnya. Warga Pagindar, jika tidak ada keperluan penting dan mendesak, tidak akan ke Kota Salak. Perjalanan sudah memakan waktu 2 jam. Belum terlihat tanda-tanda rumah penduduk. Yang terbentang hanya hutan dan jurang. Beberapa jembatan penghubung juga mulai rusak. Terlihat bekas-bekas pohon tumbang di sepanjang jalan. Tapi sang sopir David, staf KPU Pakpak Barat, cukup cekatan melewati ekstrimnya jalan. Rombongan sempat berhenti di air terjun untuk melepas penat. Pukul 12, rombongan sampai di Pagindar dan langsung disambut ketua dan anggota PPK, PPS, dan PPDP di Kecamatan Pagindar. Yulasti dalam pengarahannya mengharapkan PPK bekerja sesuai regulasi. Dalam arahannya, Yulasti meminta seluruh penyelenggara pemilihan untuk memperhatikan protokol kesehatan, meskipun Pakpak Barat masih zona hijau. Kedatangan saya lah, dan juga dengan
staf 3 orang dan 1 lagi tinggal di kantor. Tentu dalam rangka memastikan proses pemutakhiran data pemilih atau pencocokan dan penelitian itu di 4 desa itu sudah berjalan berapa persen, itu dan bagaimana proses coklit itu berlangsung, karena memang meskipun saya yakin ini kecamatan Pagindar ini zona hijau ya dalam konteks COVID-19, tetapi protokol kesehatan itu menjadi hal yang mutlak dalam proses tugas-tugas kita. Saya tadi juga melihat teman-teman KPK sudah melakukan protokol kesehatan dan kehadiran tamu atau kehadiran siapapun dengan cuci tangan, mentergan, dan juga diwajibkan menggunakan masker. Di daerah ini juga, Yulasi didampingi ketua dan anggota KPU Pakpak Barat melihat langsung proses coklit PPDP dan mengadakan pertemuan dengan PPS setempat. Di daerah ini hanya menyisakan 1 desa yang belum selesai coklit. Dengan daftar bak kusoi mau petugas ni KPU, kita ngomong mahan bagat bak salah ku tanta makite persida ke pemilihan. Ingat kemo nange, ingat kemo bapa, di tanggal 5 Desember 2020. Ingat kemo dengan. Kalau jumlah pemilih di Pakpak Barat yang apa itu 38.500 ya. Ya kalau kendala sebenarnya kendala tentang letak geografisnya saja, artinya kita masalah jarak juga agak kesulitan, terutama juga medan yang berat, sehingga kita artinya harus dihitung dengan peralatan yang juga mumpuni lah, termasuk dalam mengatasi medan-medan berat di jalan. Itu kendala salah satunya, belum lagi cuaca, tapi kita pikir itu sudah menjadi tantangan tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Yang dihadapi untuk saat sekarang ini oleh PPDP waktu mencoklit ke rumah masyarakat itu door to door, itu terkadang masyarakat penduduk dari Kecamatan Pagindar itu banyak yang ladang kalau siang hari. Jadi PPDP bekerja di malam hari sebagian untuk mencoklit. Hampatannya kadang jalannya licin dan itu terpaksa PPDP kadang jalan kaki. Petugas PPDP kita itu sulit bertemu dengan penduduk warga Kecamatan Pagindar karena dia tidak berdomisili di kecamatan kita ini, dia berdomisili di luar daerah. Sebagian kecil aja yang di luar daerah dia tinggal, hanya saja PPDP dan BPS berkoordinasi dengan petugas perangkat desa ataupun sebutan lain, dia itu mengecek database di kependudukan desa itu, dan betul perangkat desa itu menyatakan dia betul masyarakat desa setempat. Itu makanya berani PPDP untuk mencoklit, dan stikernya itu kita lengkapkan di kantor sekretariat PPS. Berapa rumah yang sudah dicoklit, Pak? 102. 102 ya. Ini ada kendala nggak dalam proses coklit ini? Kendala di sini kadang warga kita karena petani, kadang mereka pas kita ke rumahnya mereka udah bilang itu ada kendala. Selama ini alat-alat semua lengkap ya? Lengkap. Bapak yang sudah dicoklit ya? Iya. Ada paham nggak apa yang disampaikan oleh PPDP? Gitu? Paham. Ngerti ya kira-kira? Ada hambatan nggak kira-kira? Tidak ada, Pak. Oke. Terima kasih banyak. Kita tadi sudah melaksanakan monitoring atau supervisi dari KPU Provinsi terkait dengan pencocokan dan penelitian di Kecamatan Pagindar, daerah terluar Provinsi Sumatera Utara. Dan alhamdulillah dari 4 desa di Kecamatan Pagindar ini sudah 3 desa sudah selesai dengan jumlah pemilih 1.000 lebih. Itu sudah hampir rampung sekitar 80% proses coklit dari 2 minggu terakhir. Mudah-mudahan nanti sebelum tanggal 13 proses coklit di Kecamatan Pagindar ini akan selesai tuntas, sehingga bisa mereka kemudian penetapan DPS maksud saya untuk jangka waktu yang sudah ditentukan. Di Pagindar ini ada sekitar 2.000 lebih jumlah penduduk dan terbagi ada 4 desa, dan ini ada desa terpencil yang jarak tempuhnya melalui darat itu cukup ekstrim, lebih kurang 3 jam. Dan ini memang daerah yang menjadi prioritas bagi teman-teman KPU Barat untuk proses pencocokan dan penelitian. Demikian. Terima kasih. Ingat kemo bapa, di tanggal 5 Desember